Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang pola bilangan. Materi pola bilangan ini kita jumpain di kelas 8 semester 1 bab 1. Oke, dari garis besarnya aja. Pola bilangan. Pola itu apa sih? Gitu ya. Pola itu sering kita artikan sebagai bentuk, boleh, susunan boleh. Namanya juga pola. Pola itu dalam artian dia pasti memiliki keteraturan. Udah? Memiliki keteraturan. Berarti bentuk yang teratur atau susunan yang teratur. Gitu ya. Lanjut. Di sini ada Ibu tampilkan pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur, sama seperti penjelasan di awal ya. Nah, ada beberapa contoh pola bilangan. Yang pertama, ada pola bilangan ganjil. Nih, ada pola bilangan ganjil. Kalau kita lihat bilangan ganjil itu apa aja sih gitu ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 sampai seterusnya. Kalau kita lihat 1 ke 3 nih. 1 ke 3. 3 ke 5, 5 ke 7. 1 ke 3 dia bertambah ya. Tambah berapa? Ditambah 2. 3 ke 5, oh ternyata ditambah 2 juga gitu ya. 5 ke 7, oh ternyata ditambah 2 juga. Berarti di pola bilangan ganjil dengan suku pertamanya 1 ini, ya, kalau menentukan suku selanjutnya, kita tambah 2 aja. Selanjutnya juga pasti ditambah 2. Pasti ditambah 2. Oke, seperti pengertiannya tadi, pola bilangan itu memiliki keteraturan atau bentuk atau susunan yang teratur. Nah, di sini ada rumusnya juga nih. UN sama dengan 2N dikurang 1. Kalau misalnya yang tadi, kita udah analisa nih, berarti tadi ditambah-tambah 2. Berarti untuk suku selanjutnya, 11 ditambah 2. Pasti, ya kan? 13. Ini suku berapa nih? Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, suku 6. Kalau kita masukkan ke rumus, kita mau mencari suku ke-7 nih, yang ada titik-titik ini. Nah, nanti kita masukkan aja. U7 sama dengan 2 dikali 7 dikurang 1. 2 dikali 7 itu berapa? 14 dikurang 1 sama dengan 13. Nah, kalau kita lihat di rumus nih, UN, ya kan? UN itu artinya suku ke N. Kalau seperti tadi kita mau mencari suku ke-7, berarti kita substitusikan N-nya sama dengan 7. Kalau misalnya kita mau mencari suku ke-10, berarti kita substitusikan aja N-nya sama dengan 10. Artinya U10 sama dengan 2 dikali 10, 20 dikurang 1 sama dengan 19. Pasti nanti di sini U10-nya itu sama dengan 19 gitu ya. Sama dengan pola bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Kalau misalnya kita mau mencari suku ke 11, misalnya suku ke 11, berarti U11 sama dengan 2 dikali 11. 2 dikali 11 berapa? 22. Berarti nanti ini pasti suku ke 11-nya sama dengan 22 di sini lanjutannya. Oke. Lanjut ada contoh ini pola persegi. Pola persegi. Nah, kita lihat nih bulatan yang pertama atau suku pertama. Ada 1. Suku kedua 4. Suku ketiga dan selanjutnya. Kita lihat ada rumusnya N kuadrat. Tadi N itu suku keberapa gitu ya. Kalau misalnya ini nggak ada nih dulu. Berarti kalau misalnya ditanya, tentukan suku ketiga dari pola persegi gitu ya. Kita masukin aja suku ketiga ya, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa? 3 dikali 3, 9. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya, berarti benar suku ketiganya 9. Kalau misalnya ditanya suku ke 10, ya kan? Suku ke 10 dari pola persegi, ya. Nanti kita masukin aja 10 kuadrat. 10 dikali 10 sama dengan 100 gitu. Dan sampai selanjutnya mau ditanya itu pun suku ke 100, suku ke 1000, kita masukin aja N-nya itu seberapa yang diminta di soal. Lanjut, ada pola persegi panjang. Ini pola persegi panjang juga sama pola persegi tadi. Rumusnya apa? N dikali N tambah 1. Oke, kalau misalnya kayak ini kita abaikan dulu nih gambarnya. Berarti kalau misalnya tentukan
suku kedua dari suatu pola persegi panjang. Suku kedua, berarti kita masukin 2 dikali 2 ditambah 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Oh, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Lanjut ke pola bilangan segitiga. Sama aja sama yang tadi. Nggak ada bedanya. Ini masih beberapa contoh pola bilangan. Masih banyak lagi contoh pola bilangan yang lainnya. Oke? Nah, kita masuk ke menentukan rumus suatu pola bilangan. Untuk menentukan suku suatu pola bilangan, gampangnya itu kita awalnya itu kalau bisa kita analisa ya kita analisa. Makanya yang pertama ini menganalisa secara sederhana gitu ya. Kalau kita lihat contoh yang pertama, tentukan 3 suku berikutnya dari nih, yang pertama ada 3, 8, 13, 18, 23. Kalau kita lihat ini setiap sukunya ini bertambah ya, nggak mungkin berkurang. Oke, jadi yang kita analisa pertama ini pasti bertambah. Terus yang selanjutnya gimana? 3 ke 8. 3 ke 8 ini ditambah berapa ya? Gitu ya. Oh, ternyata 3 ke 8 ini ditambah 5. Oke, 8 ke 13 ditambah 5 juga enggak? Oh iya, 8 ke 13 juga ternyata ditambah 5. 13 ke 18 itu juga ditambah 5. Artinya, pola ini udah kita dapatkan. Polanya apa? Tambah 5, tambah 5, tambah 5 setiap sukunya. Oke? Teratur. Teratur dia ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Oke? Berarti ini tambah 5. Berarti kalau misalnya ditanya 3 suku berikutnya berarti 2 ditambah 5, 23 ditambah 5. Berapa 23 tambah 5? 28. 28 tambah 5, 33. 33 ditambah 5, 38. Gitu. Nah, contoh yang nomor 2. Ada 86, 79, 72, 65, 58. Kalau kita lihat ini ke suku berikutnya, oh nggak bertambah. Jadi nggak mungkin ini kita buat penjumlahan. Nah, pasti di sini pengurangan, ya kan? 86 ke 79 ini kira-kira dikurang berapa ya? Gitu ya. Jadi ini kira-kira ini bukan kira-kira, pasti dong ya. Pasti 86 ke 79 ini dikurang 7. 79 ke 72 dikurang 7 juga nggak ya? Ya. Oh iya, ternyata 79 ke 72 itu dikurang 7. Artinya polanya ini kita dapatkan yaitu dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7 setiap sukunya. Berarti untuk kita dapat menentukan 3 suku berikutnya, berarti 58 kita kurang 7 aja. 58 kurang 7 berapa? Nah, 51. 51 dikurang 7, 44. 44 dikurang 7, 3, 7. Gampang ya? Lanjut. Soal nomor 3. Nah, ini ada 4, 8, 16, 32. Kalau kita lihat 4 ke 8, berarti ini nggak mungkin pengurangan. Karena ke suku berikutnya dia bertambah, bukan berkurang. Gitu ya. Berarti ini 4 ke 8 ditambah 4. Ya, tambah 4. 8 ke 16, ya ditambah 8 gitu ya. 16 ke 32, ya ditambah 16. Berarti dia belum teratur dong, gitu ya. Berarti kita cari cara yang lain. Kita analisis cara yang lain. 4 ke 8. Oh, 4 ke 8 itu dikali 2. 8 ke 16 dikali 2. 16 dikali 32. Oh, dikali 2 ternyata 32. Nah, sekarang kita udah mendapatkan polanya, berarti polanya itu dikali 2 kali 2 kali 2. Jadi untuk selanjutnya ada 64, 128, 25, 6. Gitu. Oke, selanjutnya ada soal nomor 4. Tentukan 4 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 5N ditambah 2. Nah, kalau untuk soal nomor 4 ini, udah ditentukan dia rumus ke N-nya, yaitu UN sama dengan 5N tambah 2. Artinya kalau mau kita cari 4 suku pertama, nanti yang pertama kali kita cari apa? Suku pertama. Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Itu yang diminta di soal. Berarti kalau tadi Ibu jelaskan di awal, kalau misalnya dia mau mencari U2 atau suku kedua, kita substitusikan N-nya sama dengan 2. Gitu ya. Berarti kalau misalnya ini kita cari suku pertama dulu. Berarti
N-nya itu kita substitusikan sama dengan 1 karena suku pertama atau suku 1. Berapa itu? Berarti U1 sama dengan 5 dikali 1 tambah 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lanjut ke U2 sama aja, berarti kita substitusikan N-nya ini juga sama dengan 2. Oke, berapa dapatnya? 12. Begitu juga dengan U3. Berarti kita substitusikan atau kita masukkan, lebih gampangnya kita masukkan N-nya itu sama dengan 3. Nih. Berapa dapatnya? 17. Berarti suku ketiga itu 17. Gimana dengan suku keempat? Suku keempat 22. Berarti kalau misalnya suku kelima, andaikan diminta sampai 5 suku pertama atau suku kelimanya berapa gitu ya. Kita masukkan aja juga N-nya sama dengan 5. Oke? Kalau kita lihat nih, 7 ke 12. 7 ke 12 berarti suku pertama ke suku kedua, suku pertama 7 ini ke suku kedua 12 ditambah 5. 12 ke 17 juga ditambah 5. 17 ke 22 ditambah 5 gitu ya. Berarti kita dapat pola bilangan ini ditambah-tambah 5. Gitu. Lanjut. Nah, ada soal nomor 5. Tentukan 4 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 dikali N ditambah 1. Sama aja sama yang tadi. Kalau misalnya kita mau mencari suku pertama, berarti kita masukkan N-nya sama dengan 1. Kalau misalnya kita mau mencari suku kedua, kita masukkan N-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari suku yang pertama, berarti U1-nya kita ganti. U1-nya berarti N-nya sama dengan 1. Makanya itu 1 per 2 ininya 1 per 2 dikali 1 tambah 1. Berarti 1 per 2 dikali 2 sama dengan 1. Sama dengan suku kedua, berarti kita masukkan juga N-nya sama dengan 2. Ini N-nya kan di sini N di rumusnya. Berarti kita masukkan di sini N-nya sama dengan 2. Oke, berapa jawabnya? Ada suku kedua sama dengan 3. Suku ketiga sama dengan 6. Suku keempat sama dengan 10. Oke, nah kalau kita lihat nih, 1 ketiga itu ditambah berapa kira-kira ya? Gitu ya. Oh, ternyata 1 ketiga itu ditambah 2. 3 ke 6 ditambah 4. 6 ke 10. Maaf ya, 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Artinya apa loh? Nggak sama. Kok nggak sama dia ditambah-tambah 2 gitu ya. Ingat, pola bilangan itu nggak seharusnya dia sama. Tapi ada kata teratur juga. Oke, teratur dia gimana? Teratur ditambah 2, ditambah 3, tambah 4. Dan pasti suku selanjutnya atau suku kelimanya ditambah 5. Berarti suku kelimanya kalau ditanya ini suku keempatnya sama dengan 10. Berarti suku kelimanya pasti ini ditambah 5. Udah, tambah 5 berapa? 15. Suku selanjutnya pasti ditambah 6, tambah 7, suku selanjutnya lagi tambah 8, tambah 9, dan seterusnya. Teratur. Oke? Nah, berarti kalau untuk rumus yang ini, kalau kita disuruh mencari, tentukan suku ke 100 dari rumus UN sama dengan N per 2 ditambah N dikali 1. Kita masukin aja lagi. N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 100. Jadi 100 per 2 dikali 100 ditambah 1. 100 per 2, 50 dikali 101. 5050. Oke. Ini ada latihan. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N kuadrat ditambah 5N dikurang 1 untuk latihannya di rumah. Oke. Semangat belajar dan semangat mengerjakan. Terima kasih.